Damai sejahtera-Ku kuberikan tadi kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lihat ya, apa yang kuberikan bukan yang seperti diberikan oleh dunia. Artinya apa? Dunia juga memberi bawa damai, damai tanda petik, tapi nggak sama. Karena ini dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi dunia hanya kenal shalom yang damai yang gimana kalau dunia? Ya, shalomnya dunia tuh kayak apa? Harmoni, mungkin ya gambarannya ketenangan di tepi pantai, seorang pria mungkin sedang duduk minum jus kelapa atau apa ya, di tepi pantai yang tenang, yang wah keadaan luar yang oke gitu. Tapi itu semua rapuh karena hanya tampak luar ya, jadi rapuh oleh realitas namanya. Ya, siapa yang sangka kalau kita nonton misalnya apa tadi saya katakan, Michael Jackson itu hidup di istana, itu dia bikin istana sendiri ya, dia bisa beli ranjang yang paling istilahnya yang paling mahal, tapi dia nggak bisa beli tidur. Dia bisa sewa dokter. Saudara bayangin ya, saya juga punya teman-teman dulu orang-orang yang sangat-sangat kaya, dan dia berkata gini, Pak Melki, saya mah kalau sakit ke Singapura, kemana, gampang katanya. Seolah-olah damai sejahteranya itu, damainya itu karena dia punya uang banyak. Jadi kalaupun dia sakit, dia bisa pergi ke rumah sakit di luar negeri. Masalahnya gini, terbatas. Kalau uangnya pun nggak terbatas, kemampuan dokter atau rumah sakit untuk menyembuhkan bisa terbatas. Wah Pak, Bapak mah stadiumnya udah lanjut, udah nggak bisa ditolong. Umur Bapak mah tinggal 5 bulan lagi. Di situ baru ya, dia bawa dia itu benar-benar frustrasi. Ya, shalom semua, shalom sekali lagi. Ya, mudah-mudahan dijawab ya shalomnya, karena ini bicara tentang shalom nih hari ini. Ya, saya akan pelan-pelan aja karena bab 7 ini menurut saya shalom, arti damai sejahtera Tuhan untuk keberhasilan Anda atau kita ya, damai sejahtera Tuhan, shalom. Dan saudara kalau bisa catat karena saya melihat bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus ya. Dan apa yang kita mau belajar malam hari ini itu beda banget dengan konsep dunia ya, dengan konsep misalnya motivator. Sistem dunia sangat-sangat berbeda. Jadi terus terang nggak terlalu mudah untuk daging manusia. Tetapi kalau saudara sudah berkeputusan, bertekad penuh di dalam kasih karunia, shalom atau damai sejahtera atau shalom ini yang akan menguasai hidup kita, pikiran kita, hati kita. Sangat beda ya, sangat beda dengan konsep dunia untuk keberhasilan, soalnya sangat-sangat beda. Ya, kalau pakar-pakar motivator mungkin saudara akan mendengar tentang, ya ada teman saya pendeta, dia bicara tentang manajemen, dia juga punya suatu bos perusahaan. Dia katakan saya pakai manajemen konflik katanya. Apa itu Pak manajemen konflik? Artinya karyawan tuh harus dibuat persaingan supaya mereka saling bersaing. Nah, mungkin saudara belum pernah dengar ya, wah ini emang agak canggih.
Atau perkataan-perkataan, oh harus keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Nggak ada zona nyaman. Oh, itu ilmu manajemen memang. Iya, ya. Jadi zona nyaman itu dianggap nggak membuat orang berhasil ya. No pain no gain misalnya gitu ya. Nggak ada, kalau nggak ada sakit nggak akan ada keuntungan atau nggak ada keberhasilan. Ya bahkan saya pernah dengar ilustrasinya ilustrasinya gini, itu tahu nggak kalau nangkap ikan di laut, orang Jepang itu kan ditaruh di lambung kapal kan ikannya, kan ikan tuna misalnya kecil-kecil itu ditaruh hiu supaya apa? Supaya dagingnya ketika masuk di pasar tetap segar, harus dikejar hiu gitu ya. Jadi sangat sangat amat sangat bertentangan ya dengan rest gitu, dengan jadi nggak kenal apa kata rest tuh. Kalau bisa rest itu sedikit-dikitnya. Wah pantesan aja dia berhasil, dia tidurnya juga cuma 3 jam misalnya begitu. Nah itu jenis kesuksesan yang mungkin kita sudah diajarkan atau dijejalkan dalam kehidupan kita. Nah jadi terus terang jadinya nggak jadi agak nggak mudah nih untuk memasuk dengan judul damai sejahtera Tuhan ya, pakai ada damai sejahtera Tuhan ya, karena ada damai sejahtera dunia ternyata, shalom dunia, damai dunia, sebenarnya nggak ada sampai sejahtera lah ya, mungkin ya. Tapi ya itu untuk kesuksesan atau keberhasilan kita itu jadi kayak bertentangan ya, karena itu saudara putuskan dulu. Saudara mau hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan atau tidak gitu. Karena tidak akan ada damai sejahtera kalau dunia, terus terang aja. Terus orang bilang gini, wah kalau gitu Pak, kesuksesan jenis yang Bapak ajarkan ini kesuksesan males Pak. Oh enggak, bukan. Ya, kita udah stated dan saudara harus tangkap benar-benar. Kita ini aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Buktinya apa? Ya buktinya hari ini. Ya kita kumpul, ibadah, ya saya menyampaikan firman tentu saya siapkan. Tapi akan sangat berbeda kalau ini menjadi beban buat saya. Nah, kita udah belajar ya, bebannya di Yesus. Tenang aja. Nah, shalom ya. Dan shalom ini ternyata continue, berkesinambungan, berkelanjutan. Nanti kita lihat ya. Tidak berhenti kalau kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, kemudian nanti kita akan baca ayatnya ya, tapi saya akan ceritakan dulu. Injil atau kabar baik. Tadi kan kabar dunia, saya udah bandingin ya. Kabar baik yang kita dengar, Injil atau gospel, good news, itu disebut Injil damai sejahtera, Injil shalom. Bukan Injil, ya Injil kasih karunia, yaitu jadi shalom itu sama dengan kasih karunia tentu saja. Kenapa? Karena kasih karunia itu hanya menerima supply. Bukan bagian kita untuk memberi kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita cakap menerima supply Tuhan. Nah ini juga menjadikan hati kita damai, secure. Dan Tuhan tuh gak marah kalau kita shalom. Justru itulah yang Tuhan berikan ya. Contohnya kita baru memperingati kebangkitan Tuhan Yesus kan. Waktu Tuhan Yesus bangkit, murid-murid takut kan, takut semua karena mereka menjadi kelompok yang dicari-cari ya, dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi pada waktu itu karena dianggap mencuri mayat Yesus kan. Jadi mereka kunci semua pintu, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata shalom. Saudara, kalau kita ini ya kadang-kadang di gereja juga kan ya cuma sebut aja shalom saudara, tapi kadang-kadang tidak mengerti apa maksudnya. Ketika Yesus berkata shalom, saudara tangkapnya apa atau enggak? Kan mereka ketakutan.
Tuhan Yesus nggak datang begini. Tahu nggak? Kloter pertama yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang penakut disebutnya. Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Mau tobat nggak lu semua? Ayo ngaku dosa. Nggak begitu. Tuhan Yesus membawa shalom. Ya, jadi bukan dakwaan, bukan penghukuman. Jadi ketika saudara menerima shalom, saudara jangan terdakwa, jangan terhukum. Karena Yesus itu adalah pribadi shalom itu. Kita nih sudah diperdamaikan. Perdamaikan tuh, kan shalom tuh damai sejahtera, ya, diperdamaikan dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, jadi beri diri kita diperdamaikan. Kan udah dibayar. Ya, jadi itu juga menyimpulkan apa, saudara? Menyimpulkan bahwa di luar Yesus, sekali lagi ya, di luar Yesus, seperti saudara dan saya sekarang, di dalam Yesus, di luar Yesus, itu sama sekali nggak ada shalom. Nggak ada shalom. Benar-benar. Jadi, saudara benar-benar menjadi manusia yang luar biasa ya. Saya sempat kemarin, nggak tahu saudara lihat apa nggak, dikasih klipnya tentang Michael Jackson ya. Michael Jackson itu mempunyai cita-cita berusia 150 tahun. Saya lihat, dengerin gitu di YouTube-nya. 150 tahun. Jadi dia panggil, ada tim dokter, tim makanan kesehatan dia. Bahkan kasurnya, udaranya, buat dia mandi, buat dia segala sesuatu itu semua terukur berdasarkan pengetahuan. Dia punya uang kan? Nah, saudara tahu ya, Michael Jackson umur 50 meninggal. Ya, kalau saya sempat lihat biografinya, dia nggak bisa tidur, dia nggak punya shalom. Padahal dia udah makan mungkin terukur semua. Ada orang-orang yang mesti melatih fisiknya misalnya. Jadi saudara lihat. Ya, jadi ketika Tuhan ini memperkenalkan kepada kita shalomnya di dalam kesuksesan kita. Kita udah belajar ya beberapa waktu lalu. Tuhan itu memberikan kita berhasil atau sukses tanpa susah payah, atau he edit no sorrow, tanpa duka cita. Jadi saudara tadi lihat, bandingkan ya, kalau seorang mega top star yaitu Michael Jackson itu punya segalanya, punya ketenaran, dan dia punya uang untuk bikin rencana dia untuk mencapai usia 150 tahun. Dan 50 tahun dia mati. Dan saudara punya yang cuma-cuma yang luar biasa. Ya, jadi dengar nih. Injil itu yang kita dengar itu Injil Shalom. Sama-sama katakan Injil Shalom. Ya, Efesus 6 ayat 15. Saya mulai dengan ayat itu aja. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Damai sejahtera itu shalom ya. Jadi kalau saudara dengar ini, oh Injil kabar baik damai sejahtera, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi dakwaan. Tidak ada lagi tuduhan. Tuhan sudah lupa semua dosa kita dan kesalahan kita. Itu shalom saudara. Itu membuat kehidupan kita itu benar-benar bebas dari tuduhan. Dengar ya, jangan takut nih. Jangan takut shalom ini, nanti kita lihat. Ini yang dicari dunia yang tidak pernah ditemukan oleh dunia. Nah, tadi kan saya katakan bahwa shalom yang kita terima itu untuk keberhasilan ini bukan main-main. Itu benar-benar shalom Yesus. Coba baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ya, lihat ya, damai sejahtera. Yesus naik ke surga, yang dia tinggalkan apa?
damai sejahteraku, shalomku. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, ku berikan, ku wariskan. Bahasa Inggrisnya bilang dia wariskan damai sejahtera itu. Ya, jadi ketika kita menerima warisan, ya minggu lalu waktu kita belajar bab yang ke-6 ya, itu tentang hak kita, ya hak kita untuk atau warisan kita untuk menerima semua kemurahan yang tidak layak ini. Nah, itu yang diberikannya itu apa? Shalom, saudara. Sukses, bayangin ya. Sukses, berhasil dalam segala hal, memperoleh Kanaan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera apa, Pak? Damai sejahtera di pikiran, di hati, di keluarga, di hubungan suami istri, anak, keluarga. Wow, mahal sekali tuh, mahal sekali ya. Ku tinggalkan damai sejahtera ku berikan tadi kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ingat ya? Apa yang ku berikan bukan yang seperti diberikan oleh dunia. Artinya apa? Dunia juga memberi bawa damai, damai tanda petik. Tapi nggak sama. Karena ini dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi dunia hanya kenal shalom yang damai yang gimana kalau dunia? Ya, shalomnya dunia tuh kayak apa? Harmoni, mungkin ya gambarannya ketenangan di tepi pantai, seorang pria mungkin sedang duduk minum jus kelapa atau apa, ya, di tepi pantai yang tenang, yang wah keadaan luar yang oke gitu. Tapi itu semua rapuh karena hanya tampak luar, ya. Jadi rapuh oleh realitas namanya. Ya, siapa yang sangka kalau kita nonton misalnya apa tadi saya katakan Michael Jackson itu hidup di istana itu. Dia bikin istana sendiri. Ya, dia bisa beli ranjang yang paling istilahnya yang paling mahal, tapi dia nggak bisa beli tidur. Dia bisa sewa dokter. Saudara, bayangin ya, saya juga punya teman-teman dulu orang-orang yang sangat-sangat kaya, dan dia berkata gini, Pak Melki, saya mah kalau sakit ke Singapura, kemana, gampang katanya. Seolah-olah damai sejahteranya itu, damainya itu karena dia punya uang banyak. Jadi kalaupun dia sakit, dia bisa pergi ke rumah sakit di luar negeri. Masalahnya gini, terbatas. Kalau uangnya pun nggak terbatas, kemampuan dokter atau rumah sakit untuk menyembuhkan bisa terbatas. Wah, Pak, Bapak mah stadiumnya udah lanjut, udah nggak bisa ditolong. Umur Bapak mah tinggal 5 bulan lagi. Di situ baru, ya, dia bawa dia itu benar-benar frustrasi. Kita enggak. Amin. Ya, jadi dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini bicara apa? Secure. Sama-sama kata secure. Jadi hati kita tuh nggak gelisah dan gentar, bukan karena gini, saya perintahkan ya, jangan gelisah dan gentar, bukan. Tuhan supply shalomnya di dalam hati, di dalam pikiran kita yang tidak sama, ya. Padahal kita udah dijejelin nih sama ilmu dari luar, dari motivator mungkin. Wah, zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Saya pernah dengar juga, bahkan pendeta-pendeta khotbah, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, bukan nyaman terus malas-malasan, makan tidur bangun, makan lagi tidur lagi. Bukan saudara ya. Shalom itu jauh melebihi itu. Ya, jadi shalomnya, sama-sama katakan shalomnya, ya. Itu selalu dari dalam keluar. Inilah ketenangan sejati, inilah ketenangan yang dikatakan orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, ya, atau apa? In the secret place, ya, di dalam tempat rahasia Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 kan banyak orang hafal ya. Duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, itu benar-benar shalom.
posisi. Ya, jadi seperti dikatakan ya, seperti Raja Wali itu memiliki anak-anak kan, anak-anaknya itu di bawah sayap induknya. Tenang, makanya diberi gambaran gitu. Ada suatu kompetisi melukis, pelukis, gambar dengan tema ketenangan atau kedamaian. Semua gambar pohon apa atau gunung, pantai atau suasana yang sejuk, yang nyaman. Tapi ada orang yang menggambar dengan suasana badai. Kacau balau semua. Ya, ada tebing dihantam gelombang. Tapi di dalam tebing ada gambar sekecil aja. Ada burung Raja Wali yang sedang melindungi anak-anaknya. Dan anak-anaknya tenang, teduh di bawah sayap induknya. Jadi kenapa mesti gitu, Pak? Karena sekeliling kita ya nggak shalom memang. Coba bayangin. Udah COVID-19, terus pasang masker, nanti sebentar dengarnya krisis ekonomi, krisis global. Orang-orang dari Indonesia pengen tinggal di Amerika, pengen tinggal di luar negeri, di tempat negara-negara maju. Krisis juga, krisis sosial. Wah, orang Asia, ya ada teman saya, waduh, sekarang anak saya nggak tenang nih. Dulu suruh belajar karate, nggak mau sih. Ya ada kayak gitulah. Ya kenapa? Karena dipoyokin orang ya, apa sama orang-orang rasis ya, rasis. Nah, sehingga shalom yang kita peroleh ini ya, shalom Yesus kan. Jadi ini kasih karunia ini sifatnya shalom, sifatnya damai sejahtera. Jadi kalau nggak damai, saudara pikir ini kasih karunia. Tuhan itu gua kasih yang buat nyenengin kamu aja. Saudara, kalau saya buang terus terang aja. Bapak kalau gitu mau yang enak-enak aja. Karena saya yakin bahwa Bapak kita itu, kalau saya ada Bapak aja, kasih anak saya aja kasih yang terbaik. Ya tapi kan belum tentu enak, Pak. Betul, karena itu diajarkan. Ya, misalnya apa sih enaknya, Pak? Misalnya angkat-angkat besi gitu. Enak kalau misalnya kita tahu hasilnya, oh jadi tangannya jadi, ototnya jadi bertumbuh misalnya. Ya itu beda dengan orang yang diwajibkan dan diharuskan dan dia melakukan hal yang sama tapi dengan tidak dengan sukacita gitu. Bukan begitu ya. Saudara percayalah. Kalau saudara berdoa, saudara juga bersukacita. Saudara baca Alkitab, saudara bersukacita. Bayangin. Bahkan saudara misalnya, waduh saya sukacita banget bisa memberi perpuluhan misalnya. Kenapa? Hidup saya diberkati. Saya melakukan bukan apa? Bukan saya harus diwajibkan, tetapi karena saya mendapat pewahyuan dari Tuhan. Itu beda sekali saudara, sifatnya. Ya, dan shalom Tuhan Yesus itu mengatasi krisis atau masalah yang besar, bahkan yang terbesar dalam kehidupan kita. Mengatasi segala akal, makanya dibilang ya. Filipi 4 ayat 7 dikatakan gini, damai sejahtera Allah ya. Tapi jadi kalau saya bilang gini, damai sejahtera Allah, itu shalomnya Yesus tuh, yang melampaui segala akal ya. Jadi melampaui, aduh saya udah habis akal Pak Melki, ngadepin anak saya, menghadapi suami saya, menghadapi pekerjaan, keuangan, usaha, saya udah habis akal. Ada yang melampaui ya segala akal, yaitu damai sejahtera Allah. Benar-benar. Dan terbaliknya tuh khawatir. Jadi khawatir tuh mencekek sebenarnya. Jadi ya ini intermezzo aja sedikit ya. Jadi kalau orang khawatir tuh sebenarnya mencekek saluran yang sebenarnya terus mengalir. Nanti kita baca ya, damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaannya seperti gelombang-gelombang laut tidak pernah berhenti. Nggak bisa berhenti kecuali kita pencet sendiri. Dengan apa? Dengan khawatir.
Karena khawatir itu saudaranya ketidakpercayaan, ya dia khawatir. Ada Tuhan tapi khawatir. Kan nggak nyambung. Memelihara hati dan pikiranmu, tuh lihat ya, tadi kan memelihara hatimu, jangan takut. Sekarang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, jangan takut juga. Kalau kita baca ayatnya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, jadi poinnya saya cuma mau bilang gini, ini melampaui segala akal. Jadi kalau saudara masih beranggap nggak bisa Pak, no pain no gain Pak. No, kalau nggak kerja keras nggak akan berhasil. Ayolah, ya bukan jenis yang itu memang. Udah gitu terus terang aja saya ngomong ya. Tapi sifatnya kekal ya, saya bacakan nih benar-benar yang tadi saya udah quote ya. Yesaya 48 ayat 18. Ngomong-ngomong saudara, ayatnya ada ya, Mika munculin tuh. Jangan diulangi lagi Mik. Ya, kita ikut baca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita sering baca, lama-lama firman itu menjadi dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, mesti dihafalin Pak. Bagus, memang betul dihafalin bagus. Tapi akan menjadi bagian tuh, hafalnya lebih hidup gitu ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering tuh ya. Ya Pak, tapi kan ada syaratnya kan? Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku. Saya udah katakan ya, kita di bawah kasih karunia tuh luar biasa banget enaknya ya sebenarnya. Pokoknya kalau apabila, sekiranya, jikalau, itu semua di bagian itunya tuh udah ditanggung oleh Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Damai sejahteramu akan seperti sungai. Nah, itu damai sejahteramu artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita kan jadi damai sejahtera kita. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Berarti apa tuh? Segar terus ya. Ada orang bilang ini kan, kalau kita minum di sungai itu nggak pernah minum yang kemarin, ya baru terus, ya betul lah ngalir kan. Dan kebahagiaanmu, lihat ya, kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa? Continue. Nggak pernah berhenti. Ada lagi. Kalau sudah ke pinggir pantai, lihat gelombang, terus ada lagi, datang lagi, susul menyusul. Cobalah. Mulai bulat gitu percayanya. Oh, jadi Injil yang Bapak beritakan itu Injil Shalom Pak, yang kayak gini ya Pak? Iya, nggak dikurang-kurangin sama saya. Nggak mau. Jadi supranatural sekali ya, supranatural. Terus menerus. Ya, saudara dan saya tuh harus menepisnya. Kok bisa ditepis Pak? Katanya nggak bisa berhenti. Ya ada ayatnya soalnya. Kalau saudara ketemu orang bilang Shalom. Kalau shalomnya nggak dibalas katanya apa? Oh, shalomnya balik kepada saudara. Sampai nggak bisa hilang tuh shalom. Orang bisa aja menolak shalom. Katanya kalau ketemu orang shalom, saudara bilang shalom, Evelyn misalnya. Evelyn bilang ngomong. Ada orang gitu, ada ya. Ini beneran nih. Shalom Ci, saya bilang itu. Terus orang itu bilang ini, udahlah Pak Melki, jangan shalom deh. Saya sebel sama orang yang shalom. Kenapa Ci? Gue suka dibohongin sama pendeta-pendeta tuh. Nah, dia kepahitan ya, masalah. Tapi ya udahlah. Ya, saya nggak bisa bicarakan itu. Ya, shalom di tengah sekeliling kita ada badai. Kita tadi dikatakan ya, kebahagiaan kita tuh tetap nggak pernah berhenti, bahkan terus berlimpah loh. Sama-sama katakan berlimpah. Ya, kita nih benar-benar di tengah-tengah COVID-19, vaksin, musuh satu, kedua, ketiga, ada krisis global, ada bencana alam, ya orang Pak gimana Pak orang di NTT sana kena bencana alam, gimana bisa shalom? Saya nggak tahu, tetapi shalom itu ada di dalam kita, secure itu ada di dalam kita, di pikiran kita, di perasaan kita itu Yesus. Nah, karena itu kita sering diajarkan, ayo minta
Hikmat. Jadi Lady Wisdom ya, kalau di Wahyu di Amsal ini saya ikutin aja ya dari apa yang dibagikan di bab 7 ini. Jadi disebut Lady Wisdom, her ya, kata ganti orang perempuan, her. Itu memeluk kita. Ya, dan kita tahu umur panjang tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalan-jalannya penuh bahagia dan shalom senantiasa. Makanya Yesus itu adalah hikmat buat kita. Jadi shalom juga memberikan kepada kita hikmat, jangan takut. Ya, lihat jalannya adalah penuh bahagia, tadi dikatakan sama ya. Kebahagiaanmu seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Jadi gini, saudara, daripada mikirin gini, wah Pak, tujuan hidup kamu apa? Ya saya mau berbahagia, bahagia dengan keluarga, suami istri, dengan anak-anak. Saudara tersedia. Saudara terima Yesus itu sebagai shalom tadi yang membuat kita sukses dalam segala hal, berhasil dalam segala hal, segala aspek. Yang kita udah belajar yang waktu yang lalu ya, udah nilainya itu nilai udah maksimal semua. Shalom itu yang cuma-cuma, kasih karunia diberikan, dan itu membuat kita ini berhikmat gitu. Ya, Amsal 3 ayat 16 tadi 17 kan dibagikan. Ayat 17-nya kan jalannya ini bilang gini, highways adalah jalan bahagia dan jalan segala jalannya sejahtera atau shalom semata-mata. Di mana lagi saudara bisa menemukan udah continue, udah berkelanjutan, udah highway. Saya insinyur jalan, saudara. Kalau saya dengar highway itu bukan jalan kecil, bukan gang, apalagi jalan lokal, jalan sekunder, jalan primer, bukan jalan primer, jalan utama, jalan tol, highway. Highway itu tidak ada bebas hambatan misalnya gitu. Itu highway itu banyak kan bebas hambatan. Freeway. Nah, freeway itu harus highway. Ya ini kelas-kelas jalan yang berbeda aja ya. Kalau tol harus bayar. Ya, tol itu artinya bayar. Jadi pelajaran bahasa pelajaran traffic engineer ya, bukan ya. Tetapi kita lihat kita diberi highway. Saudara, hidup iya ya. Hidup ini nggak ada mati-matinya ya. Si Melki itu misalnya gitu ya. Wah, gini. Saya ngeliat hidup saya ada masalah, tapi jadi nggak ada gitu, karena ada solusi. Saudara perhatikan ya, masalah kecil kalau nggak ada solusi, itu banyak orang bisa stres, nggak bahagia. Tapi kalau masalah mau segede apapun, kalau selalu ada solusi, selalu ada jawaban, dan jawabannya itu nggak pernah terlambat. Kayaknya aja terlambat gitu ya, nggak pernah. Itu highway, saudara. Ya, highways of pleasantness dibilangnya. Bahagia, ya, bahagia benar-benar pleasant. And peace. Ya, and peace. Shalom. Ya, tadi jadi bayangkan tuh. Anak-anak Raja Wali di bawah kepak induknya. Rest aja bersandar. Garanya gimana Pak? Ya ngomong dong. Tuhan, saya rest bersandar pada dadamu atau kasih karuniamu. Dadanya atau kasih karunia? Ya sama lah. Saya rest bersandar. Saya nggak sanggup Tuhan. Saya lempar semua masalah saya kepadamu. Krisis Pak, bodoh amat, saya lempar. Bukan urusan saya lagi. Pak, melempar-lempar gitu Pak, apa Tuhan mau Pak? Tuhan yang ngomong, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Bahasa Inggrisnya cast your care, because He cares for you. Dia beri jalan, highway. Kita nggak takut lagi sama bad news. Coba Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, bad news. Saudara dan saya dengar apa? Good news. Sama-sama katakan good news. Kabar baik. Tapi kalau kita dengar kabar buruk,
Kabar celaka, ya kabar celaka lebih buruk ya, tapi disebutnya bad news. Takut nggak? Nggak takut? Secure. Wah Pak, bahaya Pak orang kayak gitu. Nggak bahaya, nggak, yakin. Hatinya tetap tuh dibilangnya. Hatinya artinya tetap atau hatinya teguh. Nah, tetap aja saya percaya. Yesus jawaban. Yesus keuangan saya, Yesus kesehatan saya, Yesus perlindungan saya, Yesus kesejahteraan keluarga saya, Yesus apalagi ya, Yesus keharmonisan keluarga saya. Oh Bapak kok semua jadiin Yesus? Ya dia the great I am, terserah aja. Yesus itu the great I am. Aku ada yang aku ada. Penuh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi praktis nggak Pak? Kasih karunia itu praktis. Tapi satu kunci master key gitu. Satu kunci bisa buka semua pintu. Banyak kan orang nggak bisa terima loh, saudara ya. Ini saudara nih yang dengar firman Tuhan, pelan-pelan lah ya, jangan cepet-cepet, kita nggak keburu. Yang dengar firman Tuhan seperti ini, itu punya master key. Semua pintu dibuka pakai itu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, pakai itu semua. Orang cuma percaya, dia bilang hatinya tetap, jadi nggak takut. Kabar celaka, kabar apa Pak? Ya apa aja. Wah, krisis keuangan loh. Wah, dipecat dari pekerjaan. Wah, pabriknya ini, wah begini, wah begitu. Kan kabar celaka nggak ada batasnya. Bad news namanya juga. Tapi jawabannya tetap satu. Shalom Yesus. Ya, Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Lihat ya. Tadi kan kita bilangnya, kepak apa Pak? Kepak sayap Raja Wali. Raja Wali itu apa ya? Yesus. Grace itu. Ya, kasih karunia itu digambarkan seperti Raja Wali. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya kita berlindung aja. Ya. Amin. Tenang aja. Jadi Bapak maksud nggak perlu vaksin. Oh tenang aja, saya bilang vaksin aja. Ikutin aja pemerintah. Tapi nggak usah bergantung sama itu. Jadi maksud Bapak hidup seenaknya? Enggak juga. Olahraga aja, tapi tidak bergantung pada olahraga. Supaya kita sehat. Saya suka olahraga ya, jadi saya suka ingat. Olahraga bukan untuk sehat, untuk fit. Boleh nggak fit? Boleh ya. Sehat dari mana dong Pak? Dari Tuhan. Yesus kesehatan saya, Yesus kesehatan kita. Ya, jadi nggak ada tempat yang lebih aman dari ini, saudara. His truth, ya bahasa Indonesianya kesetiaannya ya. Dalam bahasa Inggrisnya His truth. Kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok. Apa tuh Pak? Perisai itu untuk masalah kecil. Kalau benteng tembok, benteng untuk masalah gede. Mau besar mau kecil nggak ada masalah buat Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, oh kenapa ya Daud tetap shalom? Padahal dia dikejar-kejar sama mertuanya. Kenapa dia dibuat tetap bisa memuji menyembah Tuhan? Hatinya tetap ada damai. Karena ini saudara. Ini contoh ya, contoh Mazmur 57 ayat kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Tadi ya, di jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak di jiwa tuh ya. Di hati kita berlindung sama siapa? Sama kasih karunia. Apa artinya Pak? Ya sama Yesus. Artinya apa Pak? Artinya kita hanya terima supply. Masalah saya gede loh Pak. Jangan takut. Tuhan bilang jangan takut ya, kita percaya. Gak ada masalah lebih besar dari di hadapan Tuhan. Apa gak boleh gitu? Siapa bilang gak boleh? Ya, dikatakan gini, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Bagi pikiran manusia, Daud itu dikejar sama mertuanya yang raja. Fugitif itu apa tuh? Buronan kerajaan. Zaman itu mah kalau udah buronan raja, udah nunggu ketangkap dan dibunuh aja. Mati nggak Daud? Daud bukan hanya nggak mati, dari gua Adulam dia menjadi raja Israel.
Ya, tidak ada senjata yang mempan terhadap kita kalau kita ngerti bahwa kita berlindung di bawah sayap Tuhan. Caranya gimana, Pak? Ya berlindung aja. Ngomong aja. Deklarasikan. Shalom Tuhan. Shalommu saya percaya. Saya di dalam Engkau. Tenang, teduh. Ya kan? Pikiran masih ruwet, Pak. Masih banyak pikiran. Oh, tenang, lempar aja kepada Tuhan. Saya terima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran saya di dalam Tuhan Yesus. Melampaui segala akal. Tenang. Yesaya 54 ayat 17. Saya bacakan ya. Setiap senjata yang ditempa melawan terhadap engkau tidak akan berhasil. Gak akan berhasil, saudara. Aduh. Saya dulu suka bukan mencoba ya. Saya suka pengen lihat gitu. Ngalamin. Pernah ya, misalnya gini, Pak, orang nelpon, tolong Pak, pegawai saya kerasukan di satu pabrik. Terus, iya, itu semua orang kalau yang dekat diludahin sama dia. Cu, bagai perempuan. Jadi nggak ada yang bisa ngeludahin. Terus aja pokoknya semua diludahin sama dia. Saya datang gini, saya biji mata Tuhan, saya bilang dalam hati, iblis lu nggak bisa. Saya nggak ngomong sama dia ya, saya ngomong, iblis, lu nggak bisa ludahin gua. Saya ngomong aja, saya ngomong gitu aja. Kenapa tidak bisa ludahin saya? Saya biji mata Tuhan. Saya deketin aja. Mata saya ya penuh kasih, ya penuh kebaikan aja sama ibu itu, bukan sama iblisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya udah deket. Jadi orang yang ngeludahin itu mau ngeludahin juga nggak bisa, gitu aja, mampet di mulutnya. Saya bilang, oh iya nggak bisa ya. Setiap senjata, apalagi cuma ludah, yang ditempa, artinya dipersiapkan terhadap kita, tidak akan berhasil. Ya, atau gini, dituduh seperti Yesus, dituduh pakai saksi-saksi dusta. Sekarang nggak akan bisa berhasil, saudara. Sekarang lagi rame ya. Ada 2 pengacara kondang lagi ribut, ya, saling tuduh menuduh masuk pengadilan. Saudara dengar, ya, firman Tuhan kan gini, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Nggak bisa. Kenapa bisa gitu, Pak? Dia bilang, Tuhan, kau advokat saya, engkau perisai saya, engkau menara saya. Ya tapi Pak mesti tahu, tenang, Roh Kudus akan kasih tahu. Makanya saudara tangkap aja firman yang luar biasa ini dengan gini, amin Tuhan. Ya, mau teror, mau iblis. Nah sekarang kalau itu kan masih yang seolah-olah manusia nih. Ya mau teror, mau krisis, mau covid. Saudara gini, tidak akan dapat menimpa kita. Ya, tidak akan berhasil. Nah, karena itu kita ingat Yesus kan. Ya ini praktisnya. Jadi gimana Pak praktisnya? Ya ingat Yesus diajarin kok. Bisa Holy Communion atau perjamuan kudus setiap saat, tiap waktu. Ya bikin aja di rumah saudara. Pagi-pagi bangun, saya perjamuan kudus sama istri saya. Mau tidur saya perjamuan kudus. Bisa ingat gitu ya. Udah aja lah. Kita taruh hidup kita seperti sandwich katanya di tengah-tengah. Ingat Yesus, ingat Yesus. Ya, itu mengapit hari dengan praktek sadar Yesus. Sama-sama katakan sadar Yesus. Buktinya nih, bukti ya Mazmur 127 ayat 2. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam. Siapa tuh yang sia-sia? Yang tadi saya bilang pagi-pagi tuh, yang awal-awal tadi ya. Para apa tuh? Para pakar motivator. Wah, no pain no gain. Manajemen konflik dan segala macam. Sia-sia dibilang, pagi-pagi sampai jauh malam, ya, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kalau lu nggak dengan susah payah, kalau saudara dan saya baik, katakan gini, tidak dengan susah payah, berhasil, sukses, utuh, keluarga, kehidupan kita
Berkemenangan tanpa susah payah. Tanpa susah payah. Artinya apa, Pak? Ya pemberian. Sama-sama katakan pemberian, supply. Kita makan roti nggak? Makan. Sebab ia memberikan kepada dicintainya pada waktu tidur. Sudah lihat ya? Berarti apa, Pak? Berarti rest atau tidur saudara itu berkualitas. Sama-sama katakan berkualitas. Ya, saudara percuma punya duit kayak Michael Jackson. Mungkin ya, itu udah miliaran dolar mungkin, triliunan dolar, saya nggak tahu. Habis dia beli apa aja kayaknya bisa. Pakai dokter apa aja bisa. Dan dia ambil dokter makan, dokter sehat, dokter olahraga, dokter ranjang, dokter mandi, segala dokter. 50 mati. Kenapa saudara? Ia memberikan kepada dicintainya pada waktu tidur. Jadi kalau saudara hari-hari ini gini, saya nggak bisa tidur Pak, stres itu. Bapak menghakimi saya? Enggak, lempar pada Yesus. Tersedia shalom buat saudara. Maksud saya gitu aja. Ya, jadi kita memiliki shalom itu memiliki berkat saudara. Sama-sama katakan berkat. Ya, kalau orang nggak punya damai sejahtera itu kutuk. Nggak bisa tidur. Ya, mati tadi bahkan ya. Makanya saya bilang, waduh mahal banget nih. Kenapa kalau gitu Pak? Tadi kan saya bilang praktisnya gitu. Ya saya Holy Communion aja, saya anggapnya ini roti Tuhan kasih pada waktu saya tidur. Amin. Lanjut ya. Cepetan dikit. Tapi janganlah ya. Shalom Kristus itu mahal, sangat berharga ya. Jadi waktu kita Holy Communion itu kita makan buah pohon kehidupan, saudara ya. Karena sekeliling kita itu banyak tadi yang kita udah dengar ya, bad news. Itu buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat ya. Dari TV, dari koran, dari internet, dari WA group, dari mana-mana lah. Ya. Jadi nggak boleh Pak. Lebih banyak makan apa kita? Konsumsi pribadi kita dengan Yesus. Yesus tuh hikmat buat kita, kebenaran buat kita, kekudusan, penebusan. Kristus itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Kita konsumsi itu mengalir terus. Tadi Bapak bilang mengalir terus. Iya mengalir terus. Tapi kan jangan sampai mulut kita ini yang mungkin gak sengaja menolaknya gitu. Karena gerbangnya tuh dari mata dan telinga. Ya, jadi sadar apa yang kita konsumsi katanya. Coba ya, kita buktikan deh Amsal 4 ayat 21 nih. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa itu Pak? Ya firman yang benar. Kabar baik, bukan bad news. Kita udah dapet nih gini. Bad news di satu sisi, good news di satu sisi yang lain. Udah gak bisa dicampur-campur. Dua kutub yang berbeda. Simpan di mata kita. Ya jangan jauh, artinya apa? Selalu kita lihat lagi, kita dengar lagi. 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara pernah ketemu nggak obat, vitamin, suplemen yang bisa gini? Ini menyembuhkan seluruh tubuhmu nih. Nggak ada saudara. Firman. Ya, Yesus itu firman, makanya kita dengarnya dengan telinga, ya, hearing dengan telinga. Kita selalu diingatkan ya bahwa firman itu jadi manusia, namanya Yesus, dia tinggal di antara kita, ya. Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi tadi ya di Amsal itu ya, atau mendengar, melihat Yesus, ya semakin sehat, kuat kita dalam segala hal. Kok bisa gitu Pak? Tubuh kita nih ditularkan atau diresapi. Kita udah belajar ya di waktu yang lalu. Nular tuh. Nular. Hidup dan kuasa kebangkitan Yesus. Sebaliknya tadi kan. Kalau mengkonsumsi buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat.
Gimana Pak? Ada orang nih beneran nih. Dulu saya tinggal di Pluit di Jakarta. Saya sering kali dengar ketika kerusuhan 98 itu engkau atau orang tua duduk nonton doang, nonton TV. Tapi kan tiap hari kan isinya apa? Kerusuhan kan? Banyak yang mati cuma gitu. Nah sekarang saudara mulai dengar juga banyak yang meninggal hanya karena dengar berita COVID. Ya, kenapa? Karena dikatakan ini lawannya daripada shalom ya. Stres itu pembunuh nomor 1 di dunia. Dan saya suka yang Pastor Vin sampaikan gini, dokter-dokter bisa mengendalikan tingkat gula, tingkat kolesterol, darah tinggi, tekanan darah, maaf, natrium, apapun lah ya. Saya kurang paham urusan-urusan kedokteran. Bahkan saya nggak terlalu fokus makan vitamin, makan apa ya. Kalau ada dimakan juga sih. Tetapi tidak dapat mengendalikan tingkat stres. Ternyata itu kuncinya. Seluruh sistem tubuh saudara baik. Ya, dan kita udah belajar. Ternyata shalom kita itu mulai dengan apa? Akar terdalam, jangan terima penghukuman. Jangan terima lagi dakwaan atau tuntutan. Karena Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak melakukan penghukuman, tidak melakukan dakwaan, tidak melakukan tuntutan. Shalom, tapi dia berikan. Beda sekali. Ya, jadi saudara katakan sama-sama saya, stres bukan dari Tuhan. Terserah ya, mau guru saudara, mau motivator siapapun kalau atau pendeta apapun kalau berkata gini. Wah, keluar dari zona nyaman. Nggak bener tuh orang Kristen zona nyaman. Lu aja, gitu aja lah ya. Kenapa? Karena shalom Tuhan itu memang bukan zona nyaman, tapi lebih dari itu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 nih. Di dalam kasih atau kasih karunia, kasih ya, kasih Yesus itu Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sama-sama katakan, tidak ada ketakutan. Mutlak. Kenapa? Dia bilang, ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kita lihat ya, bahwa shalom Kristus itu dengan kasih karunia itu sama. Ya, bahkan saya melihat definisi shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Damai di pikiran, di dalam kesehatan, di dalam kemakmuran, dalam segala hal. Itu arti kata shalom. Nanti saya baca yang lebih lengkap lagi ya, tapi nggak apa-apa itu dulu. Itu yang besarnya tuh. Nggak ada ketakutan, saudara. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman, mengandung penghukuman. Dan barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Ya tentu saja, karena bertentangan. Kasih karunia Tuhan, shalom Tuhan, itu di sisi yang berbeda dengan ketakutan. Kekhawatiran, stres, manajemen konflik, no pain no gain. Harus dikejar-kejar ikan hiu terus, supaya bergerak terus. Sangat berbeda. Bukan dari Tuhan. Ya, karena stres itu yang bukan dari... Kenapa? Saudara ya, dengar baik-baik. Jadi saudara jangan mau lagi dibohongin sama dunia. Itu menghasilkan penuaan dini. Saudara punya gak teman gitu? Wah, kok dia... Ya, maaf nih beneran nih, ini beneran. Saya buka album foto teman-teman saya yang reuni, yang belakangan gitu ya, baru-baru ini reuni. Anak saya bilang gini, ih temennya si papi mah kakek-kakek semua. Tua-tua katanya. Penuaan dini, saudara ya. Si papi seumur. Ruam, dibilang ruam ya, gatel-gatel ya, orang yang kena apa tuh. Kan zaman sekarang, zaman dulu kita nggak pernah dengar ya, misalnya anak alergi ini, ntar alergi kacang, ntar alergi gini, ntar ketakutan ketinggian, ntar ketakutan kecoa, ntar ketakutan ini. Segala aja, saudara. Makanya jangan didik anak saudara dengan ketakutan apapun. Ya saya ingat anak saya soalnya.
Dari kecil saya nggak memberikan mereka ada konsep awas tuh gelap-gelap ada setan. Enggak. Mereka nggak takut sama gelap. Ya mereka umur berapa ya? 3-4 tahun udah di kamar sendiri, tidur sendiri. Ini kamar kamu, matiin lampu, cetek. Nggak boleh takut. Nggak ada konsep itu. Ya, kalau saya masih ada ya sama si Bibi, sama si itu udah maghrib tuh. Ada kolong wewe, ada setan keluar. Pulang. Masih ada konsep itu. Jangan kasih nyeri lambung, pertumbuhan yang abnormal, cancer. Ternyata dari itu semua, saudara. Kita punya shalom. Nggak bisa ada itu ya. Begitu ada orang bilang, ya setiap orang ada cancernya. Nggak ada, gitu aja. Ada Yesus. Jadi di tengah-tengah dunia ini, shalom Kristus itu hak waris kita. Ya. Nih saya baca aja, sekarang saya baca. Definisi shalom dari Hebrew Lexicon. Sangat kaya dan padat ya. Itu artinya kelengkapan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, kekuatan tubuh, kemakmuran, kepuasan, kedamaian, ketenangan, keheningan, perdamaian dengan manusia, perdamaian dengan Tuhan, perdamaian dari perang. Sangat kaya dan padat. Ya, makanya kita sehat, muda, energi, kuat, bersemangat seperti Yesus. Kalau kita terima shalom. Oh, nggak bisa gitu Pak, Bapak udah tua tuh, umurnya udah banyak tuh. Tua itu kutuk, saudara. Ya kan? Itu Bapak terkutuk. Saya nggak mau lihat lagi. Saya nggak mau lihat berkat. Shalom. Ya. Jadi dengan shalom itu kita tidak dapat disabotase. Hidup kita nggak bisa dapat dilumpuhkan lewat ketakutan. Nggak bisa. Ya, karena semua ketakutan itu dimulai dari sebuah kebohongan. Saudara ingat ya, ketika iblis membohongi, menipu Adam, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia takut. Padahal Tuhan tetap shalom. Jadi masalahnya Tuhan tetap kasih. Tuhan tetap cari dia, tapi dia takut. Makanya tadi dikatakan diperdamaikan itu, kita kan diperdamaikan dengan Allah, didamaikan, dibuat shalom dengan Tuhan. Itu bukan masalahnya Tuhan mah tetap shalom. Masalahnya di kita. Ya. Jadi kita ini dipenuhi dengan shalomnya tadi ya. Pokoknya gini lah. Injil, kabar baik itu Injil shalom. Ya, shalom itu kasih karunia. Jadi kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan Injil yang tidak membawa shalom, tidak membawa damai, itu sama dengan Injil yang lain. Ya, saudara baca aja di dalam Galatia 1 ayat 6-7 ya. Injil yang lain itu bukan Injil kasih karunia. Bukan kasih karunia Kristus. Bukan Injil Kristus, bukan. Ya. Karena apa? Karena kabar buruk itu selalu mengandung penghukuman, mengandung kutuk. Terkutuk. Ya, makanya kalau yang memberitakan Injil yang lain dikatakan terkutuk, double curse bahkan. Ya. Tetapi kita di bawah kasih karunia ditakdirkan berkuasa dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.